Sedang yang berikutnya adalah yang kami hormati Ibu Suminarsih SPD selaku moderator yang nanti akan memandu jalannya Vikon pada hari ini, serta segenap Bapak Ibu hebat seluruh Nusantara peserta Vikon pada pagi hari ini. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga pagi hari ini kita bisa bersama-sama mengikuti Vikon yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Kartiningsih. Demi lancarnya kegiatan Vikon pada pagi hari ini, marilah kita buka bersama dengan bacaan basmalah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Selanjutnya untuk memandu jalannya paparan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Kartiningsih, waktu sepenuhnya saya aturkan kepada Ibu Suminarsih selaku moderator. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Sri Lestari yang sudah menyediakan roomnya untuk kegiatan Vikon pada pagi hari ini. Bapak Ibu hebat Nusantara semua, pada pagi hari ini nanti kita akan mendengarkan presentasi dari Ibu Sri Kartiningsih tentang materi geografi penginderaan jauh. Sebelum presentasi dari Ibu Sri Kartiningsih, saya bacakan dulu kurikulum vitae dari Ibu Sri Kartiningsih. Nama Sri Kartiningsih, lahir di Kebumen pada tanggal 31 Maret 1974. Beliau adalah sarjana geografi dari Universitas 11 Maret dan mengajar di SMA Negeri 1 Gombong Kebumen. Beliau mengajar geografi dan pada hari ini nanti akan menerangkan tentang materi penginderaan jauh. Apa dan bagaimana penginderaan jauh itu sih? Nah, nanti kita akan mendengarkan paparan beliau dan juga nanti akan ada sesi tanya jawab setelah presentasi dilakukan. Untuk Bapak Ibu hebat Nusantara semua, seluruh peserta saya harapkan untuk menonaktifkan mic-nya dulu dan nanti akan diaktifkan apabila pada sesi tanya jawab. Oke, Bapak Ibu guru hebat Nusantara semua, saatnya kita dengarkan paparan dan juga kita saksikan media pembelajaran SAC materi kelas 12 IPS semester 1 yaitu penginderaan jauh. Kepada Ibu Sri Kartiningsih saya persilakan. Monggo Bu Sri Kartiningsih bisa dimulai materinya. Kok suaranya enggak jelas ya, Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah pada kesempatan kali ini. Ibu Kartiningsih, suaranya kok tidak keluar ya, Bu ya? Kita masih bisa diberi kesempatan untuk mengadakan Vikon dengan mengambil tema. Malah live, Ibu. Ya, itu malah live ya. Mungkin sinyalnya di Bu Kartiningsih kurang bagus sepertinya ya, Bu ya? Ya, nggih. Megap-megap nggih suaranya.
Ini sudah muncul lagi, Bu. Coba saya anu lagi. Oke, itu lagi presentasi. Oke. Oh, salah. Aduh, Sudah? Bu Kartini? yes, sebentar, Bu. Bu, punya saya kok nggak bisa buat merekam ya? Oh gitu. Gimana ini, Bu? Iya, gimana ya, Bu? Bu Minarsih gimana ini, Bu Narsih? Ya, nanti pakai rekaman yang dari jenengan apa dari saya saja, tapi ya seitunya semunculnya. Masalahnya saya nggak tak nonaktifkan Iya. tentang Telegram dan WA-nya mungkin ganggu begitu. Oh gitu, nggih. Nggih, coba saya berusaha ngerekam tadi, nggih. Nggih, nanti hasilnya seperti apa nanti Nggih, kita. nggih. Nggak apa-apa, Bu. Ini mau Gimana, Bu? ini mau dimulai awal lagi atau Nah, nggih. mau lanjut apa langsung mau dimulai diulang lagi, Bu? Diulang lagi aja ya, Bu. Nah, ini gimana? Bu Kartini gimana? Siap? Sudah belum, Bu? Halo, Bu Kartini? Halo, Bu Kartini? Kayaknya kok sinyalnya anu ya, Bu? Kelihatannya sinyalnya di Bu Kartini sih kurang bagus. Nah, nggih. Sehingga keluar masuk itu pada presenternya. Nggih. Halo, Bu Kartini? Nggak nyambung. Halo, Bu Kartini? Maaf, suara saya juga. Suaranya timbul. Suaranya nggak jelas, Ibu. Megap-megap. Ini mah hilang. Tapi jenengan ngendikan, Bu? Halo, Bu Kartini? Halo, Bu Kartini? Telepon Bu Narsih. Nah, gimana ini yang tidak ada sinyalnya di sana sih, Bu? Kita presenternya kan beliau, kita tinggal Lah, nggih, makanya itu. persiapan dari sananya. Nggih, nggih. Ini kita coba lagi nih. Oh, sudah. Sudah, Bu Kartini? Nah, Bu Kartini udah siap? Kita ulang dari awal lagi berarti ya? Nggih, Bu. Tinggal Bu Kartini dulu, siap atau belum ini? Kayaknya kok masih. Ya, suaranya kurang itu ya, Bu ya? Semoga lancar gitu. Kita ulangi ya, Bu Kartini ya. Kita ulangi ya. Ya. Caranya. Sudah siap, panjenengan sudah siap? Sudah siap, Bu? Oh iya, kita ulangi dari awal nggih, Bu Narsih nggih. Nggih, siap. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Ibu, sebentar, Bu. Oh gitu, nggih. Itu belum di presenter nggih? Gimana? Belum diubah mic-nya presenter? Oh iya. Sebentar.
Jenengan soalnya keluar masuk terus, jadi saya nggih sebentar nggih. Sudah? Sudah Ibu? Sudah Bu Kartini? Ini sedang proses, Bu. Oh, oke. Sudah ya, sebentar Bu. Astagfirullahaladzim. Ini sudah muncul? Ya. Sudah. Oke, bisa dimulai, Bu. Sudah, Silakan dimulai. Sudah ya Bu Kartini nggih? Nggih, bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Tirto Suwondo M.Hum, Kepala Balai Bahasa Jawa Tengah. Yang kami hormati Bapak Sri Wahono SPD, Ketua Umum Dikdar Gumun. Yang kami hormati Ibu Tiwu Arien SPD MPD, selaku instruktur di kelompok Gumum 5 Dewi Satika. Yang kami hormati Ibu Kartiningsih SPD yang nanti akan memaparkan materi pada Vikon kali ini. Ibu Suminarsih SPD selaku moderator yang nanti akan memandu jalannya Vikon pada siang hari ini, serta segenap Bapak Ibu hebat Nusantara, Bapak Ibu peserta Vikon pada pagi hari ini. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama mengikuti Vikon yang pada kesempatan ini akan disampaikan oleh Ibu Kartiningsih. Demi lancarnya acara Vikon pada pagi hari ini, marilah Bapak Ibu semua kita baca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah Bapak Ibu, selanjutnya untuk memandu jalannya paparan materi pada pagi hari ini, waktu sepenuhnya saya aturkan kepada Ibu Suminarsih selaku moderator. Dipersilahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Sri Lestari yang telah menyediakan roomnya untuk kegiatan Vikon kita pada siang pagi hari ini. Bapak Ibu hebat Nusantara semua, sebelum nanti kita dengarkan dan kita lihat presentasi dari Ibu Sri Kartiningsih untuk kegiatan pada pagi hari ini, nanti ada presentasi tentang penginderaan jauh yang akan disampaikan oleh presenter Ibu Sri Kartiningsih. Dan nanti setelah presentasi nanti akan ada sesi tanya jawab. Sebelum presentasi dilakukan, akan saya bacakan kurikulum vitae dari Ibu Sri Kartiningsih. Beliau bernama Sri Kartiningsih yang lahir pada tanggal 31 Maret pada tahun 1974 di Kebumen. Menyelesaikan pendidikan S1 Geografi di Universitas 11 Surakarta. Dan beliau melaksanakan tugas di instansi SMA Negeri 1 Gumung. Oke, Bapak Ibu hebat Nusantara semua, pada kesempatan ini akan kita dengarkan dan kita saksikan presentasi tentang materi penginderaan jauh, materi Geografi IPS semester 1 kelas 12. Waktu presentasi saya serahkan kepada Ibu Sri Kartiningsih. Monggo Ibu Sri Kartiningsih bisa dimulai presentasinya. Silakan Bu Sri Kartiningsih dimulai presentasinya. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat mengadakan Vikon. Semoga ini dapat berjalan dengan lancar. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang
Materi ini merupakan adalah pengamatan dari jarak jadi pada jauh itu merupakan sebuah ilmu yang mempelajari penilaian informasi suatu objek tanpa kita langsung terhadap objek tersebut. Maka dalam geografi dititik beratkan bahwa pengambilan informasi itu dari bentuk ya. Nah, bagaimana prinsip kerja pengendalian jauh? Yaitu dengan rekaman interaksi antara gelombang elektromagnetik dan objek yang ada di permukaan bumi. Dan ini adalah sistem kerja dari pengendalian jauh pasif, yaitu matahari memancarkan radiasinya ke objek yang ada di permukaan bumi melalui atmosfer. Kemudian objek memantulkan dan memancarkan ke sensor, lalu sensor merekam sehingga menghasilkan data, yaitu data digital dan data visual. Data visual itu bisa berupa citra dan non-citra. Untuk data citra itu adalah data gambaran 2 dimensi, sedangkan untuk non-citra adalah gambar 1 dimensi. Kemudian baik data digital ataupun data visual itu diinterpretasikan dulu, baru digunakan oleh pengguna data. Nah, ini adalah komponen dari pengendalian jauh. Yang pertama yaitu sumber tenaga, yaitu matahari sebagai sistem pengendalian jauh pasif begitu. Kemudian yang kedua yaitu atmosfer adalah lapisan udara. Kemudian objek yang itu berupa atmosfer, litosfer, hidrosfer. Dan sensor adalah alat untuk mengindak objek, bisa berupa kamera, sonar, ataupun magnetometer. Kemudian sensor ini diletakkan pada wahana, wahananya bisa berupa pesawat udara ataupun satelit. Nah, hasilnya itu berupa citra dan non-citra. Ini adalah pancaran gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh sinar matahari yang banyak mengandung spektrum tidak tampak, spektrum tampak, dan spektrum tidak tampak. Untuk spektrum tidak tampak seperti sinar X dan ultraviolet, sebagian itu diserap oleh atmosfer. Jadi tidak. Kemudian spektrum tampak digunakan dalam pengendalian jauh. Nah, ini adalah atmosfer yang bersifat menyerap, memantulkan, dan melewatkan radiasi elektromagnetik. Sebagian dari radiasi elektromagnetik dipancarkan oleh matahari ada yang mencapai permukaan bumi. Nah, spektrum yang permukaan bumi itulah yang kita sebut dengan jendela atmosfer. Ini interaksi dengan tenaga. Jadi kalau itu banyak memantulkan sinyal, nanti pada citra atau pada foto udara akan terlihat lebih cerah. Nah, ini proses pemantulan, proses radiasi matahari mengenai objek yang ada di mana dari sebagian itu ada yang sampai permukaan bumi. Nah, ada yang sebagian yang kemudian ada juga yang gitu. Jadi kalau objek dengan tenaga elektromagnetik akan terlihat cerah pada citra jika tidak memantulkan spektrum magnetik itu pada citra. Contohnya permukaan puncak gunung itu tinggi terlihat lebih cerah, bukan puncak gunung yang tertutup lahar dingin. Nah, ini sensor dan sensor elektronik secara elektrik bentuk sinyal oleh pita magnetik diproses dengan komponen data dalam bentuk gambar. Nah, wahana yang digunakan kita menggunakan cakupannya lebih luas, kita menggunakan cakupannya nanti adalah lebih tidak terlalu tinggi, maka kita menggunakan pesawat. Kita juga balik ke bawah.
Nah, ini adalah hasil dari jadi dari foto udara dari atas. Ini adalah contoh dari foto udara alun-alun. Lihat bentuknya dengan pohon besar ada di sekitarnya. Dan ini adalah dari jauh juga dilihat dari citra satelit. Lihat objek yang gelap itu adalah sungai. Jadi kalau objek itu banyak mengandung air, akan berwarna airnya itu cerah karena lebih cerah begitu bukan sinar. Dan kita langsung pada evaluasi. Baik, evaluasi yang pertama nomor 1. Pengindaan jarak jauh yang menggunakan tenaga matahari itu disebut dengan A. Sistem pasif, B. Sistem aktif, C. Sistem gelombang mikro, D. Sistem gelombang radio, ataukah E. Sistem spektrum. Kita jawab tadi yang pertama, ya jawabannya A. Kemudian selanjutnya kamera dan radiometer termasuk ke dalam kelompok A. Pesawat, B. Sensor, C. Satelit, D. Citra, ataukah E. Situs. Ya, kalau kamera, scanner itu alatnya, jadi yang B. Sensor. Kemudian yang C. Jalan pada citra berwarna lebih terang daripada sungai. Karena apa? Jadi kalau objeknya sedikit mengandung air, maka akan banyak memantulkan sinar. Jadi jawabannya adalah B. Yang keempat, ini merupakan wahana yang digunakan dalam pengindaan jauh. Wahana itu berarti tempat untuk meletakkan sensor, maksudnya seperti itu. Jadi A. Pesawat udara, B. Kamera, C. Sonar, D. Magnetometer, ataukah E. Gravimeter. Karena sebuah tempat bukan alat, maka kita yang A ya, gitu ya. Nah demikian penjelasan tentang pemaparan tentang materi pengindaan jauh secara sekilas ya. Barangkali nanti ada yang ditanyakan, kita serahkan ke moderator di developer saya dari SMA Negeri 1 Jombang. Dan jadi kalau nanti kita sharing boleh silakan di HP 081802715386. Demikian presentasi dari saya. Saya serahkan waktu kembali ke moderator. Monggo Ibu Suminarsi. Oke, terima kasih Ibu Sri Kartiningsih. Walaupun tadi suaranya agak kurang jelas begitu ya, saya yakin Bapak Ibu Hebat Nusantara semua bisa menyaksikan dari gambar SAC dari Ibu Sri Kartiningsih. Pemaparan yang begitu hebat bagi saya karena saya tidak begitu mengenal apa itu penginderaan jauh ya, sehingga sekarang saya bisa tahu bagaimana cara kerjanya tentang penginderaan jauh. Oke, Bapak Ibu Hebat Nusantara semua, mungkin dari apa yang dipaparkan oleh Ibu Sri Kartiningsih ada hal yang mau ditanyakan? Saya persilakan, saya di chat kita hari ini. Oke Bu Sri Kartiningsih, sini ada chat dari Ibu Tiu Ari menanyakan. Bu Kartini, saya mau tanya, mengapa kalau di puncak gunung itu hawanya dingin, padahal semakin tinggi tempat kan semakin dekat dengan matahari? Bisa didengar pertanyaan saya Bu Kartiningsih? Jadi mengapa di puncak gunung itu hawanya dingin ya, padahal semakin tinggi kan semakin dekat dengan matahari? Monggo ditunggu jawabannya Bu Kartiningsih. Oke, baik. Saya jawab. Dari materi tapi nggak paham. Jadi begini Bu Dewi, mengapa di puncak gunung itu terasa dingin walaupun dekat dengan matahari? Itu berarti adanya gradien pada ketinggian tertentu, maka suhu akan mengalami penurunan seiring dengan bertambahnya ketinggian tempat, demikian ya. Jadi kalau walaupun itu dekat dengan matahari itu karena
karena adanya gradien termis di mana suhu akan mengalami penurunan seiring dengan bertambahnya sesuai pengumuman atau rangka 4 kan verifikatornya 4 ulang. Kalau satu saja, nanti satu di verifikator 4. Nanti kalau sudah di ACC baru beliau menekan kalau terus tanda tangannya loncat-loncat. Halo, bisa didengar suara saya? Oke. Bisa diulang mungkin? Tadi ada gangguan suara kelihatannya. Oke, baik. Baik, saya akan ulangi jawaban saya. Jadi begini, pada wilayah yang lebih tinggi itu kalau di wilayah tropis begitu ya, jadi berlaku adanya gradien termis di mana ketika bertambahnya ketinggian maka akan terjadi penurunan suhu. Jadi setiap 100 Oke, terima kasih jawabannya Bu suhu Kartini. akan Tadi Ibu turun juga sudah menjawab. sebesar 0,6 derajat Celcius. Oke, terima kasih jawabannya. Di sini juga Bu Tibu sudah menjawab di chat bahwa insya Allah dimengerti. Dan Bapak Ibu guru hebat semua, barangkali masih ada yang mau bertanya tentang materi penginderaan jauh. Monggo boleh menghidupkan mic-nya untuk bertanya langsung atau bisa menulis di kolom chat. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Masih ada Bu, mungkin di chattingnya? Oke, saya tunggu. Pak Permati, Bu. Dari Pak Permati itu aja. Bapak Permati. Oh, oke. Nih, dari pertanyaan Pak Permati, kamera Hubble yang di luar angkasa itu menggunakan penginderaan cara apa ya, Bu? Penginderaan jarak jauh, kalau digolongkan berdasar kemampuan jarak atau jauhnya, urutannya bagaimana ya, Bu? Jadi kamera Hubble di angkasa luar menggunakan penginderaan cara apa? Kemudian yang kedua, kalau digolongkan berdasarkan kemampuan jarak atau jauhnya, urutannya bagaimana penginderaan jarak jauh itu? Monggo Bu Kartini bisa dijawab. Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi maksudnya kalau itu diletakkan pada wahana berupa satelit, maka itu untuk kategori yang tinggi. Jadi di mana tingkat resolusi tinggi dalam artian untuk merekam cakupan wilayah yang lebih luas gitu ya. Jadi itu berkaitan dengan tinggi dibandingkan dengan pesawat udara. Nanti kalau yang lebih tinggi lagi adalah satelit. Untuk sementara manusia dalam menggunakan penginderaan jauh itu masih menggunakan wahana satelit. Jadi itu yang paling tinggi. Demikian, Ibu. Oke. Pak Permati jawabannya? Sudah bisa dimengerti atau ada yang mau ditanyakan lagi Pak Permati, monggo? Permati, silahkan. Oh iya, ini ada pertanyaan lagi Bu. Urutan berdasarkan jarak bagaimana Bu Kartini? Urutan berdasarkan jarak maksudnya jarak ke vertikal gitu ya? Berarti kan kalau vertikal jarak dekat ketinggiannya berarti itu berarti yang tinggi maksudnya seperti itu.
Jadi kalau yang dekat itu bisa menggunakan drone gitu. Kemudian kalau wahana pesawat terbang itu yang sedang. Kemudian kalau satelit itu yang tinggi begitu maksudnya. Secara vertikal nggih? Jarak secara vertikal ke atas nggih? Jadi gini, penginderaan jauh kalau digolongan berdasar kemampuan jarak atau jauhnya iya secara vertikal Bu begitu. Urutannya bagaimana? Nggih. Jadi kategori tinggi maksudnya seperti itu karena diletakkan pada wahana satelit. Jadi penentunya adalah wahana yang digunakan Ibu. Oke, begitu Pak Permati jawabannya. Bisa dipahami atau masih ada yang mau ditanyakan? Boleh mengaktifkan mic-nya Pak Permati, monggo. Iya. Jadi begini, Halo? kalau prinsip penginderaan, Halo. Gimana Pak Permati? Iya, mungkin tadi dijelaskan ada pakai apa? Pakai apa tadi yang di soal tadi loh? Ada beberapa soal jarak pakai satelit, pakai apa tadi? Infrasonik pakai apa itu gelombang-gelombang itu loh Bu. Nah, maksud saya kemampuan jauhnya kan Hubble itu sudah jauh melanglang buana kemana-mana Bu. Nah, saya berpikirnya kok bisa jauh gitu pakai apa ya? Nah, itu terus yang paling jauh apa? Terus yang agak dekat, terus dekat kayak satelit yang kita pakai mungkin Palapa gitu misalnya. Itu kan tidak bisa jauh sekali Bu ya, kayak Hubble itu. Mungkin itu urutannya kalau paling dekat apa yang gitu Bu, kira-kira maksudnya gitu ya. Makasih. Yang ditanyakan sensornya atau wahananya Bapak? Sona. Mungkin ditampilkan slide-nya Bu. Tampilkan apa? Sensornya di konten ya? Apa dievaluasi? Iya. Di yang mana? Evaluasi? Iya. Ini? Nah itu sebelumnya ya. Sebelumnya Bu, nomor 1 kalau nggak salah. Oh ini yang nomor 2, kamera. Oh itu ya. Seperti itu ya. Kalau nomor 1 apa? Itu jadi itu nomor 1. Nomor 2 ini Pak. Yang nomor 1 Bu katanya. Kamera scanner radiometer itu termasuk dalam kelompok sensor ya. Nah, nanti kalau kamera itu digunakan untuk merekam pantulan dari objek. Untuk radiometer dan scanner itu bukan dari pantulan objek, tapi dari merekam gelombang suara dari pantulan gelombang suara objek begitu ya. Artinya yang ditanyakan Pak Permadi itu sensor kameranya nggih atau yang lainnya Bapak? Ya wis sementara itu dulu sensor kameranya mungkin ya, betul sensornya mungkin ya Bu ya. Kalau sensor kamera itu nanti dilihat dari tingkat resolusinya Bapak. Jadi kalau kemampuan resolusinya tinggi, kalau kita lihat dari hasil kamera tersebut bisa merekam objek yang paling kecil, maka dikatakan tingkat resolusinya tinggi seperti itu Bapak. Kayak Hubble itu kan berarti resolusinya tinggi juga ya Bu ya? Oke. Jadi tingkat untuk merekam objek terkecil yang bisa ditangkap oleh sensor itu lebih lengkap, itu dikatakan sensor itu memiliki resolusi tinggi. Kalau yang nomor 1 tadi Bu? Tidak apa-apa ya Bu? Yang mana Bapak? Pertanyaannya. Soal nomor 1 Bu. Tuh, Pak Permati minta soal nomor 1 coba. Soal yang nomor 1. Ini. Gimana Bu. Bapak?
Itu masuk di mana, Bu? Nggih. Kalau yang Hubble itu masuk di sistem mana, Bu? Kalau Hubble itu penginderaan jauh yang menggunakan energi matahari. Jadi sistem penginderaan jauh pasif. Nah, kalau yang sistem penginderaan jauh aktif itu kalau menggunakan sistem radar, Bapak. Nah, itu yang bisa digunakan sistem radar. Di mana kalau sistem radar itu kita bisa pengamatan tidak harus siang hari tapi malam hari juga. Tapi kalau yang sistem pasif itu tergantung sinar matahari. Jadi sumber utamanya adalah tenaga matahari. Sehingga penginderaan jauh, ya gampangnya kalau kita kamera ya berarti pemotretan penginderaan jauh itu kalau sistem pasif itu berarti dilakukan pada siang hari. Ada sinar matahari. Ya mungkin itu, Bu, mungkin itu. Penginderaan jauh yang kita lakukan karena pandang ke ruangan itu sudut pandang ruangan itu berarti lebih menitik beratkan pada persebaran objek yang ada. Hanya dari ketinggian tertentu biar bisa mengamati lebih luas. Nah, kalau misalnya cakupannya lebih sempit, maka kita bisa menggunakan wahana drone. Di situ ada kameranya, begitu ya. Kalau cakupannya lebih luas, bisa juga pesawat udara. Nah, kalau misalnya kita ingin pengamatan kita, kan tidak mungkin pakai pesawat udara. Nah, kita menggunakan wahana satelit, di mana di situ dilengkapi dengan sensor, bisa berupa kamera, sensor fotografi, juga Ya, bagaimana Pak Permadi? Iya, sudah. Terima kasih. Mantap. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya, Bapak Permadi. Oke, silakan Bang Karagri. Ada Bapak Ibu lain yang masih ingin bertanya tentang penginderaan jauh? Silakan bisa menghidupkan mic-nya, monggo. Bagaimana Bapak Ibu semua? Masih ada yang mau ditanyakan? Atau sudah cukup dengan apa yang tadi dijelaskan? Oke, Bapak Ibu hebat semua. Kalau memang sudah tidak ada hal yang ditanyakan, mungkin sebelum saya akhiri, mungkin saya perlu minta dari instruktur kita, Ibu Tiwu Ari, untuk memberikan mungkin kesan, pesan atau apa kepada kita semua untuk Vicon pada hari ini. Monggo, saya persilakan Ibu Tiwu Ari untuk bisa memberikan wejangan untuk kita semua. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Bu Tiwu. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Tiwu Ari selaku instruktur Dewi Sartika.
Tiwu kayaknya. Bagaimana, Bu? Oke. Bu Tiwu? Gimana, Bu Tiwu? Berarti katanya ada masalah di speakernya, Bu. Oh gitu. Oke, kalau begitu, oke. Jadi mungkin Bu Tiwu tidak bisa menyampaikan secara lisan, sehingga oke, Bapak Ibu guru hebat Nusantara semua, kemudian tadi presentasi sudah kita dengarkan dengan gamblang, sesi tanya jawab juga bisa mencerahkan kita tentang bagaimana penginderaan jauh. Jadi materi yang mungkin jarang saya dengar juga, tapi mungkin ada sedikit hubungan dengan materi saya karena di situ ada istilah gelombang elektromagnetik ya. Jadi penginderaan jauh itu mungkin ada alat bisa menggunakan radar, kemudian juga bisa menggunakan satelit. Di situ ketika menggunakan sinar materi berarti ada faktor gelombang elektromagnetik yang berfungsi untuk menyampaikan atau memindai gitu ya, istilahnya yang memindai apa yang akan dilihat dari kejauhan begitu. Mungkin juga kalau gelombang elektromagnetik yang lain seperti sinar inframerah mungkin juga bisa ya Bu Kartini saya. Demikian tadi presentasi yang cukup menarik yang bisa kita dengarkan, kita saksikan. Semoga ilmu yang disampaikan oleh Bu Sri Kartiningsih bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan saya sebagai moderator mohon maaf apabila dalam memandu kegiatan Vikon pada siang pagi hari ini ada hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu hebat semuanya. Saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih kembali kepada Ibu Sri Lestari yang sudah menyediakan room untuk kegiatan Vikon kita pada pagi hari ini. Demikian yang biasa saya sampaikan, waktu saya kembalikan kepada host Ibu Sri Lestari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Suminarsih yang sudah memandu jalannya Vikon pada pagi hari ini. Bapak Ibu peserta Vikon yang berbahagia, demikianlah paparan materi yang disampaikan oleh Ibu Kartiningsih dengan materi penginderaan jauh. Semoga apa yang disampaikan beliau menambah wawasan bagi kita semua. Terakhir, saya selaku host, kalau mungkin ada yang kurang berkenan dengan jalannya pada Vikon kali ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Suminarsi tadi yang rekam ya? Iya, nanti coba tak cek lagi. Bu Sumi. Saya. Ya, oke. Saya kok ngerekam nggak ada suaranya? Nggak bisa. Berarti itu kalau rekaman dengan satu email itu nggak bisa. Ini saya centang jenengan saya ya. Ini saya juga coba merekam tapi belum saya lihat. Okay. Saya juga belum lihat. Nanti kalau kira-kira ada suara apa enggak itu yang saya agak ragu kalau pakai HP itu seperti itu, Bu. Okay. Oh ya, jangan lupa ngisi absennya ya, Ibu Sri Kartiningsih, Ibu Sri Lestari. Ya. Sudah nggih, saya sudah Bu Kartiningsih belum? Bu Kartiningsih sudah. Gimana Bu Kartini gimana? Saya tutup Bu Kartini. Apa? Belum isi absen. Oh nggih, absen dulu. Belum isi absen. Nggih, absen dulu. Ya, belum saya isi, Bu. Nggih, nggih. Oh, nggih, gimana caranya? Mungkin saya dikeluarkan dari mini press centernya mungkin. Saya nonaktifkan ya. Nggih, saya itu ya, Bu. Ah, gimana? Saya mini press centernya di stop ya. Saya stop ya. Ya. Ya, sudah saya stop. Karena presensinya
Sebentar, ini lagi absen. Oh, nggak bisa absen ya, Bu? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Kalau Sudah bisa absen, Bu. tetap bisa? Sudah? Gimana? Harusnya masih bisa. Presenternya sudah saya klik stop, Bu. Gimana, Bu Minarse? Menunggu absen atau kalau ditutup masih bisa absen, Bu? Masih bisa absen nggak apa-apa. Tutup juga masih bisa. Oke. Oh. Terus Oke. gimana ini Bu Kartinese? Sudah saya tutup Oke. ya? 0271538. Oke, sudah. Terima kasih nggih Bu Minarse, Bu Kartini, sukses. Ya, sama-sama. Sami. Suaranya megap-megap, Bu. Trouble-nya banyak. Nggih. Ya nggih, Bu Narse nggih. Hah? Nggih, ya. Suaranya kok Itu anu, mungkin kayaknya Siapa saya ya? sinyalnya, Bu, nggih itu sinyalnya kurang nggih. bagus, ya. Lari-lari. Sinyalnya nggih. Nggak gimana kalau sudah sinyal. Iya, datang. Iya, nggih. Dan yang penting sudah melaksanakan presenter. Itu nanti Bu Suminarsi atau Bu Lestari minta tolong ya rekamannya tuh Iya, ya. Punya saya kok iya. nggak ada suaranya. Nanti coba saya bukanya dulu. Nggih. Nanti saya kirim ke jenengan. Nanti saya Oh kirim. iya Bu ya. Saya live dulu. Nggih. Nanti saya Live ya, Bu ya. Iya. Ya, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kone rekamannya. Rekamannya Mbak Ima, Mbak. Rekamannya deh. Tak
Kenapa ya? Proses ngerekam. Oh ya wis tak klik save, Mbak. Pun jenengan klik save. Mulai mau terus.